bukannya malah tercapai gitu ya kan, malahan apa yang kita rencanakan, kita lakukan dan kita usahakan sama sekali nggak membuahkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di channel anak kuliah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas alasan mengapa kerja keras kita berakhir sia-sia. Siapa sih di antara kita yang gak kepengen mimpinya, usahanya, dan kerja kerasnya itu gak membuahkan hasil? Saya yakin 1000% jawabannya gak akan ada yang mau. Tapi terkadang kita mungkin merasa, padahal saya udah berusaha, udah bekerja keras, tapi kok gagal terus ya? Hal seperti itu sebenarnya biasa dalam kehidupan ya teman-teman. Dunia itu memang kejam, dan kita harus menerima fakta itu. Terkadang kita memang harus merasakan yang namanya kegagalan. Alasannya simple, supaya kita itu sadar mimpi besar dan keinginan besar yang ingin kita gapai itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi perlu kita ketahui teman-teman, kegagalan bukanlah perintah bahwa kita harus menyerah. Tapi kegagalan merupakan tamparan yang menyadarkan kita bahwa perjuangan kita mungkin belum sesuai dengan apa yang kita ingin gapai. Tetap sabar dan tingkatkan usaha kita karena Allah tidak akan membiarkan hambanya terus berlarut-larut dalam kegagalan. Selama hamba itu terus berusaha, Allah bersama orang-orang yang sabar dan bekerja keras. Mimpi dan tujuan hidup memang harus kita perjuangkan. Kita harus bekerja keras agar hal itu bisa tercapai. Tapi kerja keras yang kita lakukan juga terkadang berakhir sia-sia. Bukannya malah tercapai gitu ya kan. Malahan apa yang kita rencanakan, yang kita lakukan, dan yang kita usahakan malah sama sekali nggak membuahkan hasil. Tentunya teman-teman, ada beberapa sebab dibalik kerja keras yang sia-sia tersebut. Bisa jadi itu akibat perilaku kita sendiri maupun faktor lingkungan sekitar. Kamu sering bekerja keras, namun tak membuahkan hasil. Bisa jadi sebabnya 5 hal ini. Yang pertama, mungkin saja kamu kurang konsisten saat berusaha. Saat sedang berusaha, sudah seharusnya kamu memiliki sikap konsisten. Misalnya, jika ingin mendapatkan nilai yang bagus, belajarlah dengan rutin dan teratur. Ketika ingin bisnismu berkembang, maka telaten membuat inovasi-inovasi unik serta tak bosan menjalin relasi baik dengan pelanggan. Saat kamu merasa bekerja keras tapi hasilnya sia-sia, bisa jadi itu akibat kurang konsisten. Kamu hanya antusias mengerjakan di awal, waktu di akhir cenderung ogah-ogahan dan tidak bersemangat. Ini membuat hasil yang kamu capai tidak seperti yang kamu harapkan. Yang kedua, kamu sering menyepelekan pekerjaan yang terlihat ringan. Setiap apa yang kamu kerjakan pasti memiliki level kesulitannya masing-masing. Sebagian pekerjaan mungkin bisa diselesaikan dalam waktu singkat, sedangkan sebagian lain mungkin membutuhkan perencanaan yang agak lama. Tapi pekerjaan ringan justru sering berakhir sia-sia. Kamu terlalu meremehkan pekerjaan yang ringan sehingga banyak permasalahan terjadi. Kerja keras yang kamu lakukan berakhir berantakan hanya karena pekerjaan yang kamu anggap terlalu mudah. Ayo, coba ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu menyepelekan pekerjaan yang kamu lihat ringan? Yang ketiga, selalu menunda-nunda pekerjaan dengan alasan masih cukup banyak waktu. Mungkin bagi sebagian orang, menunda waktu 1 atau 2 menit adalah hal yang biasa. Toh juga nggak lama, masih ada sisa banyak waktu. Tapi tanpa sadar, sikap menunda-nunda ini tumbuh menjadi kebiasaan buruk, teman-teman. Terlalu sering menunda-nunda dengan alasan masih cukup banyak waktu, rupanya jadi sebab mengapa kerja keras berakhir sia-sia. Jadi pas di akhir-akhir nanti karena waktu sudah banyak terbuang, membuat kamu kurang bisa mempersiapkan diri. Yang seharusnya bisa selesai dengan hasil yang memuaskan, malah nggak sempat dikerjakan sama sekali. Yang keempat, gampang menyerah ketika berhadapan dengan tantangan kecil. Menghilangkan perilaku mudah menyerah tidak segampang kelihatannya. Apalagi jika sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Daripada bersusah payah menghadapi rintangan, kamu memilih mundur begitu saja. Ini menjadikan kerja kerasmu selama ini berakhir sia-sia. Padahal keberhasilan bisa jadi tinggal sejengkal. Ibarat mendaki gunung, kamu tinggal berjalan sebentar lagi untuk bisa menikmati keindahan sunrise di puncak hanya karena terlalu lelah dan tak kunjung sampai.
kamu malah turun kembali, padahal sedikit lagi kamu mencapai puncak. Yang kelima adalah faktor lingkungan. Dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki semangat kerja rendah. Keberadaan orang-orang sekitar bisa membawa pengaruh terhadap semangat berusaha. Saat dikelilingi orang-orang yang penuh semangat, kamu pun ikut antusias. Dan hal serupa terjadi saat kamu dikelilingi orang-orang yang kurang semangat dan cenderung ogah-ogahan. Kerja keras yang berakhir sia-sia bisa jadi disebabkan orang-orang yang memiliki etos kerja rendah. Dalam satu tim, kamu hanya berjuang sendirian, sedangkan anggota yang lain tidak mendukung. Ibarat mobil, hanya rodanya saja yang berputar, sedangkan mesin dan komponen lain tidak berfungsi. Setiap dari kita pasti mengharapkan kerja keras bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Tapi semua itu kembali lagi pada diri kita dan orang-orang sekitar. Sebisa mungkin kita harus berusaha dengan maksimal dan memberdayakan orang-orang sekitar agar antusias melakukan yang terbaik. Nah, teman-teman, jadi itu dia 5 fakta lingkungan maupun diri sendiri yang membuat kerja keras kita menjadi sia-sia. Coba untuk lebih fokus, semangat, dan jangan pernah menyerah. Tetap sabar karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Coba komen di bawah kalau teman-teman punya faktor lain terkait judul video ini. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini jika bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.